Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 28 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 27 April 2025. Kita kembali duduk bersama di Masjid Aisyah, Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam sebuah kajian membaca hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa ihfazna min bayni aydina wa min khalfina وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحبتي في الله، عافاني الله وإياكم jamaah Masjid Aisyah Lawata yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan hadis ini sengaja diangkat
terutama di zaman sekarang, zaman yang berat, dha'ufal himam, zaman yang tekad-tekad baik mulai menurun, qillatus sabr, sedikitnya kesabaran, baik itu di dalam mengerjakan ketaatan atau sabar menjauhi maksiat atau sabar menghadapi bala yang buruk. Wa ta'addudul syawaghil, zaman yang begitu banyak kesibukan-kesibukan yang berbilang, kesibukan-kesibukan bermacam-macam dari kesibukan-kesibukan dunia. Akan ada sebagian orang yang terkadang memiliki usaha dalam satu diri manusia, berpuluh-puluh jenis macam usaha, bukan hanya satu usaha, bermacam-macam jenis usaha, dan dari satu usaha tersebut bercabang-cabang usaha tersebut. Wa tashattutul afkar, di zaman yang pemikiran bermacam-macam, wa sur'atun qidha'il waqt, cepatnya habis waktu, zaman yang tidak terasa habis waktu, waktu cepat sekali berlalu. Untuk melihat saja nanti kita kajian dari mulai jam 6 kurang seperempat, tidak terasa waktu cepat berlalu. Jadi memang salah satu tanda hari kiamat yang sughra, waktu cepat berlalu. Wa qillatul barakah, dan dari waktu yang cepat berlalu tersebut sedikit berkahnya, tidak menghasilkan pahala yang banyak, bahkan cenderung kepada hal yang tidak bermanfaat atau dosa. Maka tema ini sengaja diangkat, atau hadis yang pertama ini sengaja kita baca agar kita memperhatikan apa yang disebut dengan niat. Karena sebagaimana apa yang sudah saya sebutkan tadi, lemahnya tekad, sedikitnya kesabaran, banyaknya kesibukan, kacaunya pemikiran-pemikiran, kemudian berlalu dengan cepat waktu, padahal sedikit barokah dari waktu yang berlalu dengan cepat tersebut. Maka hal yang patut kita perhatikan adalah perihal niat, sebagaimana wasiat Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya Abdullah ketika beliau berkata, "Ausini ya abati," wasiatkan kepadaku wahai bapak. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunayya inwil khair, fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair." Wahai anakku sayang, niatkanlah kebaikan, sesungguhnya engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau meniatkan kebaikan. Kalau seandainya tadi lemah tekad, hilang kesabaran, banyak kesibukan, pikiran yang kacau, cepat habisnya waktu, sedikitnya berkah, minimal kita meniatkan yang baik.
Jangan sampai niat yang baik pun tidak ada. Inwil khair. Contoh misalkan masjid ini terbangun oleh siapa? Oleh orang-orang yang diluaskan rezekinya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak sanggup untuk membangun masjid, niatkan dia untuk membangun masjid. Inwil khair. Niatkan kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair. Sesungguhnya engkau masih saja dalam kebaikan selama engkau meniatkan yang baik. Minimal kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau seandainya tidak bisa mengerjakan kebaikan itu sendiri. Karena yang paling pertama dalam sebuah amal, niat, baru amalannya. Dan dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim." Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memiliki karunia yang besar. Salah satu pengkhususan Allah adalah hamba-hamba yang selalu meniatkan kebaikan meskipun dia belum bisa mengamalkan. Di samping kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka berlomba-lomba salah satunya dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam niat yang baik. Dan tidak ada yang sulit jika seseorang meniatkan yang baik. Saya ulangi. Salah satu makna fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah berlomba-lomba dalam niat yang baik. Niat yang baik saja kadang-kadang sebagian tidak memilikinya. Apalagi amal yang baik. Karena niat sebelum beramal. Hanya kita bahas pada pagi ini. Al-hadithul awal, hadith yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Begitu terjemahannya, artinya. Nanti saya akan sebutkan maknanya. Sesungguhnya amalan-amalan dengan niat-niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrahkan kepadanya. Akhrajahul Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husain Muhammad ibn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladzaini huma ashahul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis
yaitu Imam Bukhari yang berkunyah Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah bin Al-Mughirah bin Bardizbah, dan Abul Husain namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Di dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab sahih dalam ahli hadis yang paling sahih. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang agung. Hadis ini adalah hadis yang agung. Salah satu perkataan-perkataan para ulama tentang keistimewaan hadis ini. Di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wala aghna wala aktsara faidatan min hadzal hadis." Tidak ada sesuatu di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling lengkap, paling banyak dan paling sempurna faidahnya dibandingkan hadis. Tidak ada hadis apapun yang paling lengkap, paling banyak faidahnya dibandingkan hadis. Jadi hadis ini tidak sembarangan. Al-Imam Yahya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, "Hadza haditsun muttafaqun ala sihhati." Hadis ini adalah hadis yang disepakati kesahihannya. Mujma'un ala 'izami mawqi'ihi wa jalalatihi. Disepakati oleh para ulama tentang keagungan kedudukannya. Wa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Salah satu hadis yang merupakan sumber inti ajaran Islam. Ini perhatikan. Kedatangan saya di Lombok ini beberapa hari ini senantiasa membawakan hadis-hadis dari Arba'in Nawawiyah. Karena hadis-hadis tersebut merupakan asal, landasan pokok di dalam beragama, terutama hadis ini. Dia adalah ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Salah satu hadis yang merupakan sumber inti ajaran Islam. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala berkata, "Tawatara an-naqlu 'anil a'immati fi ta'dhim hadzal hadis." Telah mutawatir perkataan-perkataan para imam tentang pengagungan terhadap hadis ini. Ya, hadis ini tidak sembarangan. Kemudian Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, ulama dari Mesir, abad ke-12 Hijriah. Beliau berkata, "Al-haditsu aslun fil ikhlas." Hadis ini merupakan landasan pokok dalam perkara keikhlasan. Seseorang yang ingin mendalami keikhlasan, maka dalamilah hadis ini. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Hadzal hadis thuluthul ilm." Hadis ini sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Hadis ini masuk di dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan perkataan Imam Syafi'i yang dimaksud 70 bab bukan pembatasan jumlah bilangan, akan tetapi fa innaha aktsaru min dzalik. Sesungguhnya hadis ini masuk lebih daripada 70 bab dari bab-bab fikih. Bahkan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala memasukkan kepada lebih daripada 70 bab.
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, usulul Islam ala thalathati ahadith. Pokok ajaran Islam, landasan pokok ajaran Islam berputar pada 3 hadis. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat, wa hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Wa haditsun Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Hadisnya ada 3 yang merupakan sumber inti ajaran Islam. Hadis Umar bin Khattab, sesungguhnya amalan-amalan beserta niat. Kemudian yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami yang bukan darinya, maka ia adalah tertolak. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya adalah perkara syubhat. Jadi hadis kita ini adalah hadis yang agung, yang tidak sembarangan. Oleh karena itu perhatikan baik-baik terhadap hadis ini. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tadi disebutkan an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin. Yang pertama kali bergelar Amirul Mu'minin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mengapa atau apa gelar Amirul Mu'minin? Maka ada beberapa pendapat bahwa gelar Amirul Mu'minin adalah yang menunjukkan pemimpin setelah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan bahwa Abdullah bin Jahsh ketika diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, maka tentaranya mengatakan, "Mana du'uk?" Kami memanggil engkau seperti apa panggilannya? Maka Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu berkata, "Antumul mu'minun wa ana amirukum." Kalian adalah orang-orang beriman dan aku pada peperangan ini adalah pemimpin kalian. Kemudian setelah itu pasukannya mengatakan, "Anta idzan amirul mu'minin." Engkau kalau begitu adalah amirul mu'minin. Amirul mu'minin adalah pemimpin kaum mukminin. Dan sebagai faedah, pemimpin-pemimpin atau gelar-gelar bagi pemimpin-pemimpin untuk pemimpin orang-orang dari negara-negara lain, diantaranya pemimpin dari rakyat Romawi disebut dengan Kaisar atau Kaisar. Pemimpin dari rakyat Yaman disebut dengan Tubba. Pemimpin dari rakyat Persia disebut dengan Kisra. Pemimpin dari kaum Himyar disebut dengan Al-Qil. Pemimpin dari kaum Turki disebut dengan Khaqan. Pemimpin dari kaum Qabathi yang ada di Mesir disebut dengan Muqawqis, yang merobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin dari negeri Habasyah disebut dengan Najasyi, dan pemimpin dari negeri Mesir disebut dengan Al-Aziz. Pemimpin dari negeri Mesir disebut dengan Al-Aziz. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. An Amiril Mu'minin Abi Hafs. Abu Hafs adalah kunyah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan arti Hafs adalah ismun min asma'il asad, nama dari nama-nama singa. Hafs, nama dari nama-nama singa.
Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah diberikan gelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Faruq, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari Zaid bin Aslam dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Al-Faruq lianna Allah Ta'ala farraqa bihi bainal haqqi wal batil. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan batil dengan keberadaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah gelar untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Di dalam beberapa riwayat al-a'malu binniyat tanpa innama. Dalam riwayat yang lain innamal a'malu binniyah dengan tanpa jamak. Dan di dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, al-amalu binniyah. Itu adalah lafaz-lafaz terhadap hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Makna dari innama al-a'mal binniyat ada maknanya adalah yang pertama yaitu menekankan hukum. Menekankan hukum. Artinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya amalan dengan niat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Ada lagi maknanya adalah untuk membatasi. Innamal a'malu binniyat, maknanya adalah amalan hanya dengan niat. Amalan hanya dengan niat. Jadi makna yang pertama untuk menekankan pembicaraan, sesungguhnya amalan dengan niat. Kemudian makna yang kedua adalah untuk membatasi amalan hanya dengan niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang pertama seperti misalkan surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Ini untuk penekanan kata innama. Ya, untuk penekanan sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Adapun contoh untuk menyatakan bahwa innamal a'malu binniyat adalah untuk pembatasan, yaitu hadis ini, innamal a'malu binniyat, yang artinya amalan ada, sah, tetap, diterima dengan niatnya, hanya dengan niatnya. Amalan tidak sah kecuali hanya dengan niat. Amalan tidak ada, tidak dianggap ada kecuali hanya dengan niat. Itu maksud daripada innamal a'malu binniyat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah itu bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebelumnya, apa itu makna dari niat? An-niyat jamak dari niyah. Dan kata kerjanya adalah nawa yanwi. Niat jamak dari niyah. Kata kerjanya adalah nawa yanwi. Dan maksud daripada niat, kata Imam Nawawi rahimahullah, secara bahasa al-qasdu wa huwa azimatul qalbi. Maksud, dan dia adalah tekad hati, itu makna niat. Makna niat adalah maksud, dan dia adalah
tekad hati. Berarti niat adalah amalan qalbu. Sesungguhnya amalan dengan niat. Niat yang dimaksud adalah maksud. Tekad qalbu. Ini arti bahasa. Sedangkan niat secara istilah para ulama ada dua makna. Yang pertama, niat yaitu pembeda. Membedakan satu ibadah dengan yang lainnya. Salat subuh dengan salat zuhur. Salat subuh dengan salat 2 rakaat sebelum subuh. Yang membedakan itu adalah niat. Maksud, tekad qalbu. Itu adalah arti istilah dari niat. Salah satu juga, contohnya juga adalah membedakan ibadah dengan kebiasaan. Seorang tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua, waktu subuh sampai terbenam matahari. Maka apakah dia berpuasa atau tidak? Ini dibedakan dengan apa? Niat. Jadi niat secara istilah para ulama dengan dua makna. Yang pertama adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'd. Membedakan ibadah sebagiannya dengan sebagian yang lain. Yang kedua, membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Yang kedua adalah niat tamyizul maksud bil amal. Membedakan untuk siapa amalan tersebut. Apakah untuk manusia, ataukah untuk dunia, ataukah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna niat yang kedua. Makna niat yang kedua, membedakan maksud dari amalan tersebut dituju kepada siapa. Jadi kalau kita katakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat, berarti amalan-amalan berdasarkan makna yang pertama, amalan-amalan berdasarkan apa yang dimaksud dari qalbu. Apakah ini amalan wajib atau amalan sunnah? Apakah ini kebiasaan atau ibadah? Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan dengan niat, maksudnya amalan tersebut ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Allah, ataukah kepada makhluk, ataukah kepada dunia? Paham ya? Innamal a'malu binniyat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lihat tadi, innama fungsinya ada dua, penekanan atau pembatasan. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini pembatasan. Atau penekanan. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa saja yang dia niatkan, pasti akan dia dapat. Itu adalah penekanan. Jika niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan dosa.
Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Atau sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya, tidak akan lebih. Sesuai dengan niatnya. Di sini sekali lagi para ikhwah, pentingnya perkara apa? Niat. An-niyah ahammu minal amal. Niat lebih penting daripada amal. Nah, sekarang saya akan menyebutkan sekitar 11 bagian niat. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, niatnya, ingat ya, niat itu lebih dulu daripada amal. Niat lebih dulu daripada amal. Yang pertama, niatnya baik, amalnya baik. Ini paling istimewa, paling tinggi. Niatnya baik, amalnya baik. Niatnya karena Allah dan amalannya pun sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkumpul syaratnya, rukunnya, kewajiban-kewajibannya sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Ini adalah amalan paling tinggi. Niatnya baik, diikuti dengan amal yang baik. Ingat ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik di sini maksudnya adalah paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas niatnya hanya karena Allah. Ingat tadi, niat itu ada dua. Niat untuk membedakan ibadah dengan ibadah, atau niat untuk membedakan apa tadi? Kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, niat kepada siapa dituju ibadah ini. Paham? Kepada siapa dituju ibadah ini? Apakah kepada Allah, atau kepada makhluk Allah, atau kepada dunia? Ya. Yang pertama, niatnya baik, yaitu dituju kepada Allah, disertai dengan amal yang baik, yaitu amalannya sesuai dengan sunnah, lengkap, sempurna, syarat, rukun, dan kewajibannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan perkataan-perkataan mereka. Seperti misalkan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, tabi'ul atba. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan dengan niat. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Saya ulangi. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan dengan niat? Kenapa? Karena niatnya karena Allah, niatnya baik, dan amalnya juga baik. Paham ini? Ya. Ini perkara seperti contoh yang lain juga. Seorang wanita pezina dalam hadis riwayat Bukhari. Wanita pezina meminumi air, meminumkan air kepada anjing yang sedang kehausan. Akhirnya diampuni dosa zinanya. Padahal dia adalah baghi, pelacur, setiap hari berzina. Tetapi kenapa diampuni dosanya? Karena tadi apa? Niatnya baik, kemudian amalnya juga baik. Jadi yang pertama niat dulu, baru diikuti oleh amal yang baik. Dan ini paling istimewa, ini paling tinggi. Perbanyaklah niat. Saya, ulama-ulama di zaman sekarang yang kita anggap para ulama di zaman sekarang seperti Fadilat Syekh Abdul Salam Asy-Syuair sering sekali menyebutkan perkataan Imam Ahmad kepada anaknya tadi. Inwil khair, fa innaka la tazalu bi khair ma nawaital khair. Yang artinya, niatkan yang baik. Niat dulu yang baik. Engkau akan selalu dalam kebaikan selama engkau berniat yang baik.
Maka saya katakan, ya, saya punya pesantren, Pak. Kemudian kita sangat memerlukan uang untuk membangun. Karena pembangunan di daerah kita daerah rawa. Daerah yang kalau tanah itu digali air, maka harus pakai tiang panjang. Pembangunan masjid mencapai sekian puluh M. Kalau orang-orang di Jawa mengatakan itu biaya untuk masjid mungkin habis untuk satu pesantren selesai. Tapi makanya saya berniat kalau punya duit saya akan bangun semua ini. Cukup dengan niat yang baik tadi, benar-benar diniatkan karena Allah, meskipun dia mungkin nantinya tidak diikuti dengan amal yang baik, maka dia akan tetap baik. Paham maksud saya? Ya, niatkan dulu yang baik-baik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan paling istimewa. Nah, ini juga yang dimaksud oleh perkataan para ulama. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, seorang tabi'i, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah perkara niat. Sesungguhnya niat itu lebih dalam daripada amal. Lebih besar pahalanya daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena niat adalah langkah pertama. Baru diikuti dengan amal. Niat langkah pertama baru diikuti dengan amal. Ini adalah pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua. Niat yang buruk, niat yang buruk disertai dengan amal yang buruk. Nah, ini paling terburuk. Niatnya sudah buruk disertai dengan amal yang buruk. Seperti misalkan maksiat yang menyertai niat yang buruk. Seperti misalkan seseorang ingin melakukan syahwat yang haram. Lalu dengan syahwat yang haram tersebut dia niatkan sudah untuk hal yang buruk. Lalu dia laksanakan amalan menyertai niat yang haram tadi. Seseorang ingin dapat pujian dari manusia. Lalu dia sertai niat yang buruk tadi, ingin dapat pujian dari manusia dengan amal yang buruk. Wah, ini paling buruk. Ya, ini yang kedua dan ini paling terburuk. Kalau tadi paling terbaik, ini paling terburuk. Yang ketiga, niat yang baik disertai dengan amal yang baik. Niat yang buruk disertai dengan amal yang baik. Seperti misalkan apa? Niatnya buruk. Riya. Ingin dipuji oleh manusia. Riya itu pengertiannya apa sih, Pak? An yudhiral insanu amalah. Au yuhassinahu indan nas. Liyamdahuhu. Seseorang memperlihatkan amal. Atau, lihat, atau ini penting. Atau memperbagus amal di hadapan manusia agar manusia memujinya atau memberikan hadiah kepadanya. Itulah riya. Seseorang memperlihatkan amal. Aturan amal itu tidak bisa terlihat. Ini terutama nih haji, umroh. Semestinya nggak usah terlihat. Challenge terhadap diri sendiri. Tidak ada jepretan foto, video, status untuk haji dan umrohmu. Tantang diri sendiri untuk hal tersebut. Karena dia harus punya niat yang baik. Kalau niatnya buruk, tetapi amalannya baik, nggak manfaat. Niatnya buruk, ini bagian yang ketiga. Niat buruk, ingin riya. Ingin memperlihatkan amal agar dipuji. Atau memperbagus amal agar dipuji. Memperbagus itu bagaimana? Ustaz, mau tidak mau harus kelihatan, Ustaz. Ya. Imam, mau tidak mau harus didengar. Selama ini imam nggak kelihatan. Ketika ditanya, kenapa nggak mau jadi imam lagi? Takut riya. Nah, ini nggak bisa. Ya akhi, kenapa engkau tidak sholat Jumat? Takut riya saya. Nah, ini nggak bisa. Karena ada amal yang harus terlihat.
Ya, ada amal yang tidak bisa tidak terlihat. Maka pada saat itu jangan diperbagus demi pujian manusia, demi dapat hadiah dari manusia. Makanya pengertiannya tadi, riya adalah memperlihatkan amal atau memperbagus amal di hadapan manusia demi pujian atau hadiah. Itulah riya. Nah, yang ketiga tadi, niatnya buruk untuk riya, tapi amalnya baik. Dan ini yang paling banyak terjadi. Niatnya buruk untuk riya, untuk dapat dunia, tetapi amalnya baik. Seperti misalkan dalam hadis tentang 3 orang yang pertama kali dihakimi oleh Allah dan dituntaskan urusannya oleh Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Amalan-amalannya agung, baik-baik. Berjihad, mati syahid, mati di dalam pertempuran. Kemudian belajar Al-Quran, kemudian bersedekah. 3 amalan istimewa. 3 amalan istimewa. Tapi niatnya buruk, meskipun disertai dengan ya amal-amal baik, maka dia akan batil amalnya. Kenapa? Karena apa? Niatnya buruk. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang munafik akbar yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah sebenar-benarnya. Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik dusta. Niatnya buruk. Kemudian disertai dengan amal yang baik, tidak akan manfaat. Dia bersaksi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi niatnya buruk. Munafik. Ini pembagian yang ketiga. Pembagian yang keempat. Niatnya baik, tapi amalnya buruk. Disertai dengan amal yang buruk. Contoh. Kisah yang katanya, saya tidak tahu kebenarannya. Kisah seorang wali, seorang sunan, mencuri untuk apa? Bersedekah. Untuk niatnya baik ya? Baik. Untuk bagi-bagi kepada orang miskin, niatnya baik. Tapi amalnya apa? Buruk. Maka ini adalah keburukan dan ini adalah maksiat dan dia akan dihisab atasnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, "Idza kanatit ta'at tabtulu biwuqu'il ma'asi." Kalau seandainya ketaatan-ketaatan bisa batal dengan adanya maksiat setelahnya, fa kaifa idza qaranatha aw kanat aslan laha. Bagaimana kalau niat buruknya dari mulai pertama, ya, dia sudah mencuri dari mulai pertama. Meskipun dia mempunyai niatan baik dari perbuatan buruk tersebut. Ini tidak benar. Ya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima dan keenam, yaitu tidak ada niat sama sekali disertai dengan amalan baik atau amalan buruk. Tidak ada niat sama sekali disertai dengan amalan baik atau amalan buruk. Maka ini tidak ada pahala atau tidak ada dosa atasnya. Contoh misalkan, seorang anak kecil, gak ada niat dia, lalu dia melakukan maksiat atau melakukan ketaatan, maka tidak ada pahala, tidak ada dosa atas. Contoh orang gila,
Tidak ada niat dia. Tidak bisa meletakkan wa'i, niat. Yang mana kita katakan tadi, niat itu kan qasdu, maksud. Atau azimatul qalb. Yaitu tekad hati. Dia tidak ada itu. Orang gila. Kemudian dia melakukan amal saleh atau melakukan amal buruk. Maka tidak ada pahala, tidak ada dosa. Contoh orang tidur juga begitu. Tidak ada pahala, tidak ada dosa sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia tidak ada niat atasnya. Lalu dia sertai dengan amal baik atau amal buruk. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang ke berapa? 7. Yaitu niat baik lalu disertai dengan amalan yang mubah. Niat baik. Niatnya ingin bertakwa. Niatnya ingin kuat beribadah niatnya. Lalu dia tidur, amalannya mubah. Tidur, makan, amalannya mubah. Perkara makan kan mubah. Enggak wajib, enggak sunnah. Mubah. Maka dia dapat pahala atas niatnya tersebut. Amalannya mubah. Termasuk di dalamnya ini adalah memanjangkan rambut. Demi mencontoh Rasulullah SAW. Rambut perkara mubah. Panjang rambut sampai telinga atau sampai sini, maka niatnya dia ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka amalannya mubah. Memakai cincin, niatnya ingin mencontoh Rasulullah SAW, memakai cincin perkara mubah. Maka jika niatnya baik, lalu ada amal yang mubah dia kerjakan, setelah niat baik tersebut, maka itu adalah berpahala. Contoh misalkan, seseorang niat bangun malam agar bisa beribadah kepada Allah. Dan bil munasabah syai' bi syai' yuzkar sebagai catatan ringan dari kata orang Arab, sesuatu kalau disebutkan ingat yang lain gitu ya. Maka ada perkataan para ulama tentang hadithul qatqatah. Ini menarik. Hadis yang menyebutkan dalam hadis-hadis tersebut tentang tidak pernah. Seperti misalkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan ma irtabtu ahadan mundu sami'tu hadithal ghibah. Aku tidak pernah irtabtu ahadan qat. Aku tidak pernah menghibah seorang pun sama sekali semenjak aku mendengar hadis tentang ghibah. Dan banyak perkataan-perkataan para ulama seperti itu. Aku tidak pernah tinggalkan itu sama sekali. Qat sama sekali. Nah, berkaitan dengan yang ingin saya sampaikan adalah kita dalam bulan Ramadan dididik 30 hari untuk sholat malam. Maka semestinya tidak kita tinggalkan sholat malam tersebut sama sekali dalam kehidupan kita setelahnya. Sekarang bulan Syawal, tanggal 27 Syawal. Coba hitung. Di daftar hadir sholat malam kita sudah berapa banyak? Ataukah banyak absennya? Nah, ini sedikit tentang menyimpang dari tema kita ya. Taib. Paham ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Orang berniat ingin bangun malam, niatnya baik. Lalu dia mengerjakan hal yang mubah. Apa itu? Tidur agar bisa bangun malam. Tidur di waktu yang segera, tidak begadang malam. Ya, maka dia dapat pahala enggak dari tidurnya? Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Zubayd al-Yami rahimahullah. Beliau berkata,
inni la uhibbu an takuna li niyyah fi kulli syai' hatta fi at-ta'am wasyarab. Aku ingin memiliki niat di dalam segala sesuatu, sampai dalam perihal makan dan minum. Itu tadi maksudnya. Niat baik disertai dengan amalan mubah. Termasuk di dalamnya perkataan Zubayd al-Yami juga, inwi fi kulli syai' turiduhul khair hatta khurujuka ilal kunasa. Niatkan dalam segala sesuatu engkau menginginkan kebaikan sampai mau ngambil sapu. Ngambil sapu pekerjaan yang mubah. Buang sampah pekerjaan yang mubah, tapi niatkan yang baik-baik, niscaya dapat pahala. Paham ini? Seseorang berniat untuk menjaga dirinya dari zina, niat yang baik. Menjaga kesuciannya, menjaga matanya dari zina. Lalu dia mengerjakan pekerjaan yang mubah, yaitu bersetubuh dengan istri, maka dia dapatkan pahala dari setubuh tersebut. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Rasul, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan di dalam berjimak di antara kalian ada pahala sedekah. Niatkan yang baik untuk menjaga kesucian, kemaluan, menjaga mata. Lalu dia mengerjakan pekerjaan mubah, bersetubuh pekerjaan mubah. Maka jika diniatkan yang baik disertai dengan pekerjaan yang mubah, dapat apa? Dan ini banyak sekali. Pulpen, antum beli pulpen, antum beli peci, antum beli sendal, antum beli baju. Niatkan untuk menutup aurat. Pekerjaan mubah. Ya. Pekerjaan mubah, tetapi diniatkan di awal niat yang baik, maka mubah tersebut apa? Dapatkan pahalanya. Yang kedelapan, niatnya buruk disertai dengan amalan yang mubah. Niatnya buruk disertai dengan amalan yang mubah, maka ini berdosa. Karena innamal amalu, amalan tergantung niat. Maksudnya tekad kolbunya, meskipun dia mubah. Ya, contoh misalkan seseorang memakai minyak wangi, amalannya mubah. Tapi niat awalnya dia ingin membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Minyak wanginya, wah, agar dipuji orang, agar disanjung orang. Amalannya mubah. Ya, ini para ikhwah. Atau agar niatnya sudah buruk, agar dicium oleh perempuan bau wanginya, sehingga perempuan kelepok-kelepok dengan bau wanginya. Perbuatannya mubah, tetapi niatnya buruk, bahaya. Maka ini adalah berdosa atasnya. Berdosa atasnya. Meskipun apa? Amalannya mubah. Innama likulli mri'in, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan niatnya. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketidaksadaran disertai dengan amalan mubah. Niatnya tidak ada. Tidak ada niat baik, tidak ada niat buruk. Pokoknya dia mengerjakan, tidak ada niat. Lalu dia sertai dengan amalan mubah. Maka ini tidak ada pahala, tidak ada juga dosa atasnya. Tapi ingat, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian engkau benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat. Minum madu, minum air dingin di saat cuaca panas, mubah. Tidak ada niatan untuk ibadah, tidak ada niatan untuk yang buruk-buruk, maka itu mubah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi catatannya apa? Di hari kiamat akan apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Baik. Kemudian yang ke-10, niat yang baik
tapi tidak disertai dengan amal untuk mewujudkan yang diniatkan yang baik tadi. Pahala nggak kira-kira? Ini pahala luar biasa. Ini yang saya maksud tadi. Inwil khair, fa innaka la tazalu bi khair ma nawaitul khair. Ini niat aja nggak punya. Contoh, sudah belum nikah umur 30, 40, nggak punya niat juga. Minimal dia punya niat ingin mempunyai anak yang nanti anak tersebut berjuang untuk Islam. Meskipun dia belum nikah. Paham ini pada ikhwan? Niat yang baik tetapi tidak disertai dengan amal, maka dia dapat pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man hamma bi hasanah falam ya'malha, katabaha Allah 'indahu hasanah kamilah." Siapa yang bertekad, berniat untuk mengerjakan kebaikan, lalu dia belum mengerjakannya, Allah akan tuliskan untuknya di sisinya pahala yang sempurna dari kebaikan. Subhanallah. Ya. Ada orang pimpinan pesantren mengatakan, kalau saya punya uang 1 T, maka itu saya akan bangun untuk pesantren seluruhnya. Semenjak niat itu kalau hanya karena Allah, dia tetapkan semenjak itu pula dia akan dapatkan pahalanya dengan sempurna, meskipun belum dikerjakan. Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala asy-syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada walau mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid. Ini yang singgungan ya. Sering saya singgung ini. Jangan terlalu banyak komentar tentang hal-hal yang berkaitan bukan kapasitas kita. Ya, perjuangan rakyat Palestina, kaum muslimin yang ditindas. Jangan terlalu banyak komentar apa. Kerjakan yang terbaik. Atau minimal niatkan yang terbaik untukmu. Barang siapa yang memohon kebaikan, memohon mati syahid dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah, sidq, maka Allah akan sampaikan pahalanya meskipun dia meninggal di atas kasurnya belum berjihad. Ini yang dimaksud dengan poin yang ke-10. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada faedah menarik dari Syekh Abdul Razak dan Maksud. Beliau mengatakan begini. Berdasarkan hadis ini, semestinya seharusnya setiap muslim timbangannya pasti berat. Berdasarkan hadis ini. Kan hadisnya itu berbunyi begini Pak, secara lengkap ya. Innallah katabal hasanat was sayyi'at. Allah telah menetapkan cara menulis pahala-pahala baik dan cara menulis dosa-dosa. Sudah ada manajemen penulisannya. Bagaimana manajemen penulisannya? Man hamma bihasanah falahu asyru amsalihha. Man hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Yang bertekad baik lalu belum mengerjakannya, dituliskan oleh Allah pahala kebaikan yang sempurna. Wa man hamma bihasanah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Wa in 'amilaha katabaha Allah 'indahu asyru hasanat ila 700 dha'f ila adhafin katsira. Dan siapa yang bertekad baik lalu dia kerjakan tekad tersebut, maka Allah tuliskan pahalanya 10 kali lipat. Dan Allah lipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Allah lipatkan lagi berlipat-lipat. Luar biasa. Dan kebalikannya, man hamma bi sayyi'ah falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Yang bertekad untuk melakukan dosa lalu dia tidak kerjakan, maka Allah akan tuliskan untuknya pahala kebaikan yang sempurna. Fa in amilaha katabaha Allah 'indahu hasanatan wahidah. Sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang sudah bertekad buruk lalu dia kerjakan,
Dosa tadi yang sudah dia niatkan tadi, dia cuma ditulis satu dosa. Aturannya Pak, aturannya. Kita di hadapan Allah saat ditimbangan, kira-kira kalau hitungannya seperti ini Pak. Kira-kira bagaimanapun dosa orang tersebut, pasti lebih banyak apanya? Pahala kebaikannya. Aturannya kan? Tapi ingat kata Syekh Abdul Razak, ingat salah satu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Wailun lil wahadat yuhliknal asharat. Celaka, ada satu dosa yang menghapuskan berlipat-lipat pahala kebaikan. Maka hati-hati dosa tersebut. Di antaranya ghibah. Ghibahnya umum, dasarnya orang Arab. Itu satu orang Arab nanti. Meminta pertanggungjawaban atas ucapan ghibahnya. Wailun lil wahadat yuhliknal ashar. Hati-hati, satu dosa bisa menghapuskan pahala-pahala yang berlipat-lipat. Baik, yang ke-11. Niat yang buruk tetapi tidak disertai dengan perbuatan yang buruk. Apa tadi? Niatnya buruk, tapi nggak jadi ngelakukan dosanya. Apa yang tertulis untuknya? Pahala kebaikan. Ini yang ke-11. Nah, itulah 11 bagian dari perkara niat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan tepat 1 jam saya berbicara. Dan sudah waktu syuruk juga. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang dengannya kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini masuk ke dalam ayat Al-Quran. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, di hari kiamat, bumi akan bersaksi, menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya. Kita pernah berkumpul di Masjid Aisyah, Lawata, Mataram, Nusa Tenggara Barat, membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis dari Rasul, mempelajarinya. Semoga menjadi amal saleh yang menjadi saksi pemberat kita di hari kiamat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin mengingatkan bahwa seorang senantiasa harus berpikir tentang kehidupan dia setelah kematian. Dunia cuma sementara, para ikhwan. Dunia cuma sementara, dan kehidupan setelah kematian lebih lama. Selalu berpikir itu. Ini bagi yang ahli ibadah, maka dia akan menambah semangat untuk beribadah. Bagi yang ahli maksiat, maka dia akan memutuskan maksiat. Dan bagi yang sedang dirundung musibah, dia akan senantiasa tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang dari dirinya. Kemiskinan, hilang harta, hilang nyawa, orang-orang yang dicintai diwafatkan. Pikirkanlah akhirat. Itu adalah obat paling jitu untuk menghilangkan rasa ham, rasa gelisah di dalam qalbu kita. Dan ingat, rasa gelisah itu salah satu dari tentara Allah yang paling kuat. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan rasa gelisah kecuali dengan amalan yang paling tinggi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berjalan, saat duduk, saat berbaring, beristighfarlah. Beristighfarlah. Sering-seringlah ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sering-seringlah ucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka semoga hati kita selalu terpaut dengan kehidupan akhirat. Dunia cuma sementara. Semoga dengan terpautnya tersebut, kita semakin bisa menambah amal dan niat baik, dan memutuskan niat buruk dan amal buruk. Dan lebih bersabar
atas apa yang kita dapati dari musibah, kesulitan, kesusahan, kesempitan yang Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.